Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Gladi Oktason dengan NIM 193308081. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Bakar, di mana mata kuliah tersebut diampu oleh Ibu Yumarlin MZ. Untuk tugas kali ini adalah review jurnal. Di sini ada 3 jurnal yang akan saya review, dan 3 jurnal tersebut bertemakan tentang rumah sehat. Ya, berikut jurnal yang saya review. Untuk review jurnal yang pertama yaitu berjudul Analisa Rumah Sehat Sederhana Sehat Terhadap Kenyamanan Ruang. Studi kasusnya yaitu rumah tipe 18/24, 22/60, dan yang terakhir 36/72 di DKI Jakarta. Ini jurnal arsitektur dan kota berkelanjutan ya. Link download bisa diambil dari link ini. Tahun jurnal adalah 2020. Penulis jurnal adalah Randy Duyan Deliuzir. Reviewer saya sendiri dari Gladi Oktason. Tanggal review adalah 6 Oktober 2021. Tujuan dan subjek jurnal. Tujuan penelitian menganalisa standar rumah sehat dan kenyamanan ruang pada 3 tipe rumah tangga di DKI Jakarta. Subjek penelitian adalah 3 tipe rumah tangga yang dimiliki sebanyak 58,09% di DKI Jakarta. Asesmen data. Teknik pengumpulan data materi penelitian meliputi materi fisik dan non-fisik. Materi fisik didapatkan berdasarkan pengamatan dan pengukuran, sedangkan non-fisik didapat dari hasil wawancara untuk mendapatkan kenyamanan ruang secara kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi dan studi literatur. Langkah penelitian menentukan subjek, pengumpulan data, dan pengolahan data. Hasil penelitian dari tabel kita bisa melihat yaitu nomor 1, komponen dan penataan ruang. Itu poin-poinnya adalah lantai kedap air dan mudah dibersihkan, dinding rumah memiliki ventilasi, ruang ditata sesuai fungsi dan peruntukan, dapur harus memiliki sarana penguapan asap. Dan ini pada 3 rumah ini 3 tipe bisa kita lihat hasilnya adalah rata-rata di poin A dan B ini sesuai semua, tapi di C dan D ini ada yang tidak sesuai. Untuk poin 2, pencahayaan. Ini alami maupun buatan ya, ini sesuai semua. Ventilasi, luas lubang ventilasi alamiah yang permanen memiliki 10% dari luas lantai, sesuai semua. Kepadatan hunian, luas kamar tidur memiliki 8 meter persegi dan dia dianjurkan tidak untuk lebih dari 2 orang tidur, sesuai semua. Dari persyaratan pencahayaan, ventilasi, dan kepadatan hunian, seluruh tipe rumah tinggal di DKI Jakarta sudah memenuhi syarat rumah sehat menurut Menkes nomor 829, Menkes SK 7 tahun 1999. Terdapat 1 komponen yang tidak memenuhi syarat rumah sehat pada tipe 18/24 dan 22/36. Komponen yang tidak memenuhi syarat berada pada dapur, belum memiliki sarana pembuangan asap. Untuk tipe 36/72 fasilitas tersebut sudah ada. Oke, ini tabel selanjutnya. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa 3 tipe bangunan rumah tangga di DKI Jakarta secara luas sirkulasi sudah memenuhi standar luas lantai per jiwa menurut pedoman umum rumah sederhana sehat. Ini berdasarkan keputusan Menteri Kim Praswil tahun 2002, di mana standar jiwa per meter persegi Indonesia adalah 9 meter persegi. Sirkulasi jiwa per meter persegi rumah tangga tipe 18/24 yaitu 9 meter persegi. dan diikuti oleh 2 tipe lainnya
dengan tentunya lebih lebar ya. Oke, kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa satu, pencahayaan dan penghawaan pada tipe 18/24 sudah sesuai standar Kemenkes tahun 1999. Lalu pencahayaan ruang tidur dan kamar mandi pada tipe 18/24 menggunakan pencahayaan buatan. Tipe 18/24 tidak ada sarana pembuangan asap pada area dapur, tidak sesuai standar Kemenkes. Lalu sirkulasi pada tipe 18/24 adalah 9 meter persegi atau 50% dari luas lantai. Penataan perabot pada tipe 18/24 berada di ruang tidur dan dapur, sehingga luas perabot pada tipe 18/24 adalah 3,7 meter persegi atau 20,5% dari luas lantai. Pencahayaan dan penghawaan pada tipe 22/36 sudah sesuai standar Kemenkes. Pencahayaan kamar mandi dan dapur pada tipe 22/36 menggunakan pencahayaan buatan. Tipe 22/36 tidak ada sarana pembuangan asap pada area dapur, tidak sesuai standar Kemenkes. Sirkulasi pada tipe 22/36 adalah 12,5 meter persegi atau 56,8% dari luas lantai. Penataan perabotan pada tipe 22/36 berada pada ruangan tamu dan kamar tidur. Luas perabotan tipe 22/36 adalah 4,3 meter persegi atau 19,7% dari luas lantai. Pencahayaan dan penghawaan pada tipe 36/72 sudah sesuai standar Kemenkes. Lalu seluruh ruangan pada tipe 36/72 mendapat pencahayaan alami. Tipe 36/72 mempunyai sarana pembuangan asap pada area dapur yang berada di belakang rumah yang terbuka. Sirkulasi tipe 36/72 adalah 21,5 meter persegi atau 59,7 dari luas lantai. Penataan perabotan tipe 36/72 berada pada ruang keluarga dan ruang tidur. Luas perabotan pada 36/72 adalah 10,2 meter persegi atau 28,3 dari luas lantai. Ya, untuk jurnal selanjutnya yaitu berjudul Penyuluhan Kesehatan Rumah Sehat pada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Ciberem. Jurnal Abdimas PHB. Link download bisa diambil dari sini. Tahun jurnal adalah 2021. Penulis ada Ida Herdiani, Ade Kurniawati, Hana Nuradillah, Wiatanti Gustini Putri, lalu yang terakhir Prilly Indah Gunawan. Reviewer saya sendiri dan tanggal review 6 Oktober 2021. Oke, lalu tujuan dan subjek jurnal. Tujuan penelitian. Tujuan dari penyuluhan pengabdian kepada masyarakat tentang rumah sehat. Antara lain, masyarakat lebih mengerti dan memahami apa yang termasuk syarat-syarat rumah sehat sehingga dapat menciptakan rumah idaman yang jauh dari segala macam penyakit dan dapat meningkatkan produktivitas daripada penghuninya. Lalu masyarakat dapat mengaplikasikan terwujudnya rumah sehat. Yang terakhir, sebagai saran dosen untuk menyampaikan ilmunya dan juga membimbing mahasiswa untuk terjun langsung pada masyarakat, sekaligus sebagai sarana pengabdian masyarakat. Subjek penelitian adalah masyarakat Kelurahan Kersanegara Ciberem. Asesmen data, ceramah, melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dan juga membagikan leaflet. Metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu dengan menggunakan metode ceramah, melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dan juga membagikan leaflet. Langkah penelitian adalah menentukan tema pelaksanaan penyuluhan. Oke. Untuk hasil penelitian jurnal, fasilitas yang harus dipenuhi agar suatu rumah sehat antara lain, yang pertama adalah penyediaan air bersih yang cukup. Air adalah sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Dalam tubuh manusia itu sendiri sebagian besar terdiri dari air. Untuk anak-anak adalah 65% dan bayi 80%. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks, antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci.
dan sebagainya. Menurut perhitungan WHO, di negara-negara maju setiap orang memerlukan antara 60 sampai 120 liter per hari. Sedangkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, setiap orang memerlukan air antara 30 sampai 60 liter per hari. Pembuangan air tinja sebaiknya tidak mengotori permukaan tanah di sekitar jamban dan tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. Jarak dari sumber air kurang lebih adalah 10 meter. Pembuangan air. Pembuangan air adalah air yang berasal dari kamar mandi, air cucian pakaian, dan dapur. Pembuangan air harus tersedia di setiap rumah tangga. Syarat tempat pembuangan air limbah adalah tidak mencemari permukaan tanah dan tidak mencemari air permukaan maupun air tanah. Lalu pembuangan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah dengan cara dibakar, ditanam, dan dijadikan pupuk. D. Fasilitas dapur, mempunyai cerobong asap dapur yang berguna untuk mencegah gangguan pernafasan dan lingkungan rumah menjadi kotor. Lalu sampah-sampah di tempat tinggal dapat ditanggulangi dengan cara dibuang di lokasi pembuangan sampah. Lalu genangan air. Air tidak boleh tergenang lebih dari seminggu karena dapat dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Sumber air atau sumur konstruksi baik dan memenuhi syarat. Perlu diperhatikan saat membuat sumur, jarak minimal dari sumber air kotor adalah 10 meter tadi ya. Tanaman di sekitar rumah, pepohonan yang rindang akan mengakibatkan lingkungan yang gelap dan lembab. Diusahakan agar sinar matahari pagi dapat menyinari rumah tanpa terhalang pepohonan. Kandang hewan, biasanya untuk rumah di pedesaan, letaknya diusahakan agar tidak terlalu dekat dengan rumah, terutama pembuangan kotoran. Dapat dibuatkan tempat-tempat tertentu dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Kesimpulan, kegiatan penyuluhan kesehatan tentang rumah sehat merupakan suatu upaya dalam memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ciberem. Masyarakat setempat juga mengerti dan memahami rumah sehat yang sederhana, yang layak huni, yang memenuhi persyaratan minimal rumah sehat sehingga menjadikan penghuninya merasa aman, nyaman, dan tentram, juga dapat meningkatkan produktivitas keluarga sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan keluarga dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Lalu untuk jurnal yang terakhir adalah identifikasi sanitasi rumah sehat dengan metode multi-factor evaluation process. Jurnal Sains, Teknologi dan Industri. Link download bisa diambil dari sini. Ini adalah jurnal tahun 2009. Penulisnya adalah Dasril Aldo, Julius Santoni, dan juga Gunadi Widi Nur Cahyo. Reviewer adalah saya sendiri, tanggal 6 Oktober 2021. Tujuan dan subjek jurnal. Tujuan penelitian, memudahkan pihak pusat kesehatan masyarakat dalam mengidentifikasi sanitasi rumah sehat. Subjek penelitian adalah 20 data sanitasi yang didapatkan dari pusat kesehatan masyarakat dan ditentukan oleh puskesmas itu sendiri. Mengambil data, asesmen data, mengambil data dari pusat kesehatan masyarakat, dan data tersebut yang sudah direkomendasikan ya tentunya. Metode penelitian, multi-factor evaluation process. Langkah penelitian, menginputkan data rumah, menganalisa data menggunakan metode MFAP, menentukan faktor dan bobot faktor, mengisikan nilai untuk setiap faktor, perhitungan bobot antara faktor weight dan factor evaluation, melakukan pencarian bobot evaluasi, melakukan pencarian total bobot evaluasi, mengambil keputusan, mengambil kesimpulan yang terakhir ya. Oke, hasil penelitian jurnal ini adalah faktor dan bobot faktor yang digunakan. Jadi dari komponen rumah inti ada yang dinilai itu langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga, ventilasi, lubang asap, dapur, dan pencahayaan. Lalu sarana sanitasi, sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air, sarana pembuangan sampah.
Lalu perilaku penghuni, membuka jendela kamar, membuka jendela ruang keluarga, membersihkan rumah, halaman, membuang tinja bayi, membuang sampah pada tempatnya. Untuk bobot poin A itu adalah 31, poin B 25, poin C adalah 44. Lalu di sini ada tabel penerapan faktor terhadap penilaian. Ini ada yang poin A tadi, poin B, dan poin C. Dan dengan perhitungan ini, bobot evaluasi faktor komponen rumah. Ini yang poin 1 tadi, poin A tadi. Ini adalah nilainya dikali 31 dengan bobot 31, jadi 0,31. Dan dihasilkan angka 0,227. Sarana sanitasi yaitu tadi poin B dikali 0,25 menghasilkan angka berikut. Dan juga evaluasi faktor perilaku penghuni yang dikalikan bobot 0,44. Setelah didapatkan bobot evaluasi, selanjutnya akan dilakukan pencarian total bobot. Jadi total bobot tadi dijumlahkan dan hasilnya akan tertera di sini. Di sini bisa dilihat angka keputusan sehat itu angkanya adalah di atas 0,8 ya. Jadi di bawah 0,8 itu dianggap tidak sehat. Lalu hasil dari metode MFEP tadi dibandingkan dari perhitungan puskesmas, itu ternyata ada perbedaan di nomor 7, yaitu kakak atas nama Hendra. Perhitungan puskesmas, kakak tersebut adalah sehat, sedangkan metode MFEP hasilnya tidak sehat. Jadi metode ini perbedaannya itu ada 5% ya. Jadi memiliki keakuratan 95%. Jadi hal tersebut membuktikan metode penelitian tersebut memiliki tingkat keakuratan 95%. Untuk kesimpulan, dari hasil keputusan dengan metode MFEP didapatkan sebanyak 30% rumah teridentifikasi sebagai rumah sehat, sedangkan 70% teridentifikasi rumah tidak sehat. Itu dari 20 data yang tadi. Sedangkan pada data puskesmas, 35% rumah teridentifikasi sebagai rumah sehat, sedangkan 65% teridentifikasi rumah tidak sehat. Dari hasil perbandingan keputusan di atas, terdapat perbedaan hasil keputusan satu data, yaitu data pada Hendra. Hasil dari metode MFEP menghasilkan identifikasi berupa rumah tidak sehat, sedangkan pada puskesmas menunjukkan hasil rumah sehat. Setelah dibandingkan, tingkat perbedaan hasil tersebut adalah sebesar 5% dan memperoleh tingkat kesamaan 90%. Dengan tingkat kesamaan 95%, maka metode MFEP dapat digunakan sebagai metode dalam identifikasi sanitasi rumah sehat. Ya, itu tadi jurnal yang bisa saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat.